Ganteng, review saldonya dong. Angin datang kasih kabar. Please don't go. I love you so, please break my heart. Oke, teman-teman Super Stage, hari ini kita kembali lagi ke acara Super Talks, dan hari ini acara podcast kita itu langsung datengin seseorang nih yang hari ini kita akan membahas mengenai sesuatu yang lagi hype atau tren ya di kalangan anak-anak muda, dan juga mungkin ya hampir bisa dibilang ya di kalangan orang-orang yang ngerti digital saat ini gitu ya. Oke, perkenalin diri dulu, teman gua namanya Fahmi ya. Fahmi ini adalah seorang crypto entusias gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman itu tahu terkait dengan yang namanya cryptocurrency, Bitcoin mungkin ya Mi ya. Gitu Bitcoin, habis itu kripto, apalagi yang sekarang lagi ngetop apa Mi? Doge ya. Apa namanya teman-temannya lah Ethereum, Iya. Binance dan segala macam lah. Ya kayak gitu-gitu ya. Itu kurang lebih Fahmi itu saat ini tuh lagi mempelajari dan juga berkecimpung di dunia itu gitu. Nah, jadi teman-teman hari ini tema kita itu akan membahas mengenai sebenarnya apa sih cryptocurrency, Bitcoin, dan juga istilah-istilah lainnya seperti blockchain gitu ya. Terutama mungkin buat teman-teman yang masih baru mendengar ini gitu ya. Jadi di sini kita akan ngebahas sedikit lah ya, kurang lebih apa artinya, kemudian fungsinya, maupun juga mungkin impact-nya ke depannya gitu buat teman-teman itu sendiri gitu. Oke. Kita ngobrol-ngobrol santai aja Mi ya hari ini ya. Ya. Jadi gini Mi, kalau misalnya yang gue tahu ya, sebelumnya kan kita itu ngenal kripto ini mungkin baru setahun kebelakangan ya, kayak gitu ya. 2 tahun belakangan ya. Padahal kan sebenarnya kan kalau misalnya kita lihat mungkin 5-6 tahun, 7 tahun lalu gitu ya, kita tahu yang namanya Bitcoin ya. Itu ya yang ngebuat akhirnya kripto ini jadi naik karena si nama Bitcoin itu. Bahkan yang gue tahu tuh dulu sebelum pandemi ini harga Bitcoin berapa? Sekitar 100 juta. Ya, Lebih lah. Iya, 100 juta. Nah, sekarang berapaan Mi di Bitcoin itu? Terakhir menyentuh sampai 900 juta. Buset, 900 juta ya. Buat satu koinnya. Satu Bitcoin. Satu Bitcoinnya ya, $1 aja cuman 14.000 ya kan. Tapi Bitcoin ini sampai 800 juta gitu ya. Impactnya makanya gede banget. Nah, dari Bitcoin inilah akhirnya kita bisa bilang banyak koin-koin lain ya istilahnya ya. Mungkin kalau orang-orang taunya itu crypto coin atau apalah ya. Jadi mungkin boleh nambahin sedikit nih. Kalau istilahnya kalau di apa namanya Bitcoin itu sendiri ada beberapa turunan, yaitu implementasi blockchain yang mereka gunakan, yaitu ada Ethereum, ada Binance, terus kemudian ada apa lagi ya? Ya kurang lebih itu 2 lah. 2 terkenal. Nah, mereka itu mengimplementasi teknologi blockchain yang sudah digunakan sama Bitcoin, tapi di utilities lagi sama dia. Jadi dikembangkan lagi. Tapi kalau blockchain si Bitcoin itu sendiri dia hanya berdiri sendiri. Oke. Berarti ibaratnya ada yang ngikutin gitu ya. Nah, mereka menggunakan teknologinya Bitcoin, tapi mereka mengembangkan dari sisi banyak hal. Tapi kalau Bitcoin udah mereka cuma menggunakan blockchain untuk pengeluaran koin itu yang dinamakan BTC. Bitcoin atau BTC. Ya, selanjutnya tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol ya tentang Bitcoin dan sebagainya. Nah, bisa dibilang sekarang ini yang banyak ngebeli kripto itu kan rata-rata anak muda ya. Nih ya gitu ya, rata-rata umur 20-30. Bahkan gue lihat kayaknya anak-anak kuliah sekarang juga udah mulai pada belajar. SMP bahkan ya. Katanya waktu itu ada sempat beritanya anak SMP yang dia tuh bisa tajir banget karena Bitcoinnya. Itu kenapa tuh Mi waktu itu? Dia itu ngikutin orang tuanya, jadi orang tuanya memang trading. Jadi dia itu beli Doge juga. Doge ya, Doge ya. Doge juga, Doge waktu harganya murah dikasih duit sama orang tuanya kalau nggak salah. Jadi
pada saat melambung ya dia jual ya dia punya duit. Jadi gitu. Jadi karena itu ya. Ya, jadi nggak cuma Bitcoin ya, tapi koin-koin lainnya tadi ya kayak Doge, Ethereum yang lo bilang. Ya, Ethereum itu dari 8 juta sekarang nyampe 64 juta. Oke. Ya, dalam waktu tinggi banget. Dalam waktu 5 tahun. Makanya ya menggiurkan banget sebenarnya kalau misalnya kita lihat kripto ini gitu ya. Ya, high risk high return lah. Ya, high risk high return. Oke. Nah, jadi gini, nih kalau misalnya kita ngomongin masalah kripto ini ya, kan pasti ya kita tahu ada istilah-istilahnya ya, kayak kripto, kemudian token, kemudian juga ada tadi istilah-istilah lain mungkin yang teman-teman banyak nggak tahu gitu ya, tetapi ini mungkin basicnya atau dasarnya gitu ya mengenai apa sih istilahnya blockchain ya kayak gitu. Nah, nanti mungkin kita juga akan bahas juga gitu ya terkait dengan apa itu kripto, blockchain dan sebagainya gitu. Nah, gue jadi sekarang mau nanya-nanya nih Mi ya. Mungkin pertanyaan yang teman-teman juga masih belum tahu tentang kripto apa. Jadi standar lah ya. Tapi pertanyaannya kalaupun gue akan jawab sebisa mungkin dan memang sepengetahuan gue ya. Karena saat ini memang lagi belajar, semua prosesnya belajar. Iya, betul. Tidak ada yang ahli saat ini dan tidak ada yang lebih dulu. Bahkan saat ini teknologi ini baru early adapter dari semua pihak lah. Iya, benar gitu ya. Paling baru 3 tahun ya. Ya, kurang lebih. Iya, kurang lebih gitu ya. Oke, nggak apa-apa ya. Makanya di sini setidaknya experience lu lah ya yang di-share ya di sini ya. Nah, jadi gini Mi, terkait dengan kripto ini sendiri gitu ya. Gue mau nanya deh maksudnya kayak gini. Kan banyak banget sekarang akhirnya anak-anak muda itu yang tertarik gitu ya sama kripto ya. Mereka investasi di sana gitu kan. Kalau yang kita tahu kan kalau selama ini kita ngomongin investasi ya, itu kan biasanya apa sih paling bank gitu ya. Deposito, reksadana ya kan. Atau bahkan kalau yang sempat ngetren juga trading ya, forex misalkan. Forex ya kayak binomo, apa sih FBS kayak gitu-gitu tuh sekarang tuh yang juga lagi ngetren. Nah, di tahun 2021 ini gue lihat tuh kripto yang lagi naik daun kayaknya gitu. Nah, menurut lu sendiri kenapa sih akhirnya kripto ini jadi menarik terutama buat anak-anak muda gitu? Oke, yang pertama adalah di kripto ini yang tadinya tidak mungkin bisa jadi mungkin, yaitu keuntungannya bisa sampai berkali-kali lipat sampai beribu-ribu persen. Itu satu, mungkin yang membuat menarik itu bagi para investor, baik yang investor yang early ataupun yang memang dia sudah menjadi trader dari awal, bahkan mereka sudah pindah dari saham terus kemudian ke kripto karena saham terjadinya penurunan yang cukup jauh lah, jadi mereka pindah gitu loh. Tapi lagi-lagi kembali lagi kalau untuk yang banyak ya ini sebenarnya mungkin karena terjadinya fenomenal di mana yang tadinya naro uang atau investasi 1 juta bisa jadi 10 juta dalam waktu seminggu atau bisa jadi 100 juta, itu yang menjadi fenomenal karena investasi tidak ada yang sesignifikan itu saat ini dan bisa dibilang kripto itu adalah salah satunya dan mungkin satu-satunya yang investasi yang paling cepat dan paling besar secara returnnya, tapi secara ruginya juga paling besar juga, yaitu high return, high risk high return. Dan pastikan kalaupun teman-teman semua mau masuk ke dunia ini, pastikan uangnya uang dingin atau dalam arti uang yang memang tidak digunakan dalam arti tidak untuk bayaran misalkan atau tidak uang tabungan yang memang itu buat pendidikan atau liburan dan segala macam. Memang benar-benar uang dingin ya, itu benar uang yang belum dipakai. Ngerti. Supaya tidak mengganggu secara keuangan dari teman-teman semuanya. Cash flow gitu ya. Ya soalnya kan gue juga lihat tuh beberapa tuh kadang-kadang pernah ya gue lihat di TikTok gitu ya, beberapa kayak video dia ibaratnya sampai jual mobil, bahkan jual rumah lah atau misalnya jadi apa karena semuanya ditaruh di kripto gitu. Ya itu tergantung dari masing-masing lagi ya. Benar. Dari masing-masing orang mengatur keuangannya mereka pribadi karena kita tidak bisa mencampuri urusan finansial seseorang. Gitu. Yang kita bisa sarankan selalu gunakan uang dingin supaya pada saat jatuh tidak merasa hilang uang. Dan kita bisa menunggu itu kembali lagi ke harga semula. Gitu. Istilahnya tuh ya teman-teman, kalau uang dingin itu biasa dipakai di istilah investasi ya. Gitu ya, uang yang emang kita nggak pakai gitu loh. Jadinya ibaratnya kita udah punya cadangan lah ya. Mungkin bukan cadangan, sisaan kali ya. Kalau bisa dibilang nih memang uang yang tidak
mengganggu secara kebutuhan sehari-hari. Iya, benar. Baik kebutuhan yang lain lah pokoknya. Keluarga, pendidikan, kesehatan, buat jajan itu kalau bisa benar-benar uang yang emang kita nggak akan pakai pada saat itu. Oke, iya benar ya kayak gitu. Nah, jadi nih pertanyaan selanjutnya ya Mei. Jadi gue juga sempat baca-baca juga gitu ya terkait dengan kripto ini. Ternyata kan istilah kripto ini kan nggak cuman kita mengenal cryptocurrency aja ya atau Bitcoin aja gitu, tapi yang tadi sempat gue bahas juga itu ada yang mendasar, yaitu adalah mengenai blockchain ya. Nah ini mungkin sesuatu yang baru gitu ya buat teman-teman ya mengenai istilah blockchain ini, karena mungkin untuk kripto aja kita baru tahu, tapi apalagi nih blockchain. Nah blockchain ini yang gue tahu ya itu kayak dasarnya ya dari teknologinya. Gitu ya. Nah gimana sih Mi sebenarnya si blockchain ini itu apa sih sebenarnya? Lu bisa jelasin nggak sih secara simpel biar teman-teman juga tahu? Oke, secara pemahaman gue sendiri ya, blockchain itu lebih itu suatu teknologi yang dimana dia mengedepankan peer to peer atau device to device. Jadi tidak ada centralized data dan semuanya decentralized, saling berhubungan. Intinya saling membutuhkan dan saling membutuhkan. Dan blockchain ini adalah teknologi yang sangat transparan, di mana setiap transaksi sekecil apapun, mau itu dari manapun, kita bisa melihat seseorang itu melakukan transaksi dimanapun. Itu makanya namanya teknologi blockchain, peer to peer peer to peer teknologi dengan transparansi teknologi dan juga sangat safety, yaitu tidak akan bisa dihack. Kenapa tidak akan bisa dihack teknologi ini? Karena datanya peer to peer, device to device. Peer to peer itu maksudnya berarti kelompok ke kelompok gitu. Iya, dari data satu ke dua, data ketiga, dan itu sangat cepat. Tidak akan bisa terhack. Makanya namanya itu sangat safety saat ini. Gitu. Jadi mungkin kalau misalnya kita anggap gitu ya, blockchain ini mungkin teknologi yang mengizinkan kita bertukar data sebenarnya ya. Ya, kurang lebih. Tapi dengan tanpa adanya identitas, karena di dunia blockchain ini selalu menggunakan ada namanya address. Address. Kayak unique ID gitu ya. Unik lah disebutnya, unique ID atau juga unique identity ya. Gitu. Nah, mungkin kalau misalnya kita mau bahas blockchain lebih jelas lagi, sangat luas ya maksudnya ya, fundamentalnya dulu. Tapi kalau yang tadi kita dapatkan adalah ini teknologi baru ya yang menghubungkan antar data peer to peer atau kelompok ke kelompok dan transparan datanya yang terpenting itu ya, dan sangat safety ya, serta aman gitu. Makanya kalau bisa menambahkan sedikit teknologi blockchain ini atau dunia kripto dengan blockchain ini kayak istilahnya kalau teman-teman dari teman-teman dari ST22 ini kan Strooper ini kan mungkin bisa dibilang adalah generasi keberapa di dunia digital. Iya, benar. Nah, dunia blockchain ini adalah saatnya teman-teman belajar lebih dalam lagi, karena bisa jadi 2 atau 3 tahun ke depan bisa jadi ada namanya ahli blockchain atau juga developer blockchain atau juga komunikasi tentang blockchain. Itu makanya berpeluang sangat besar untuk teman-teman yang saat ini mungkin yang duduk di SMA atau kuliah, mungkin bisa mendalami supaya menjadi future job atau juga future income atau future skill yang dimana bisa menjadi nilai jual dari teman-teman gitu sih. Ya mungkin kalau gue ngebayanginnya kayak misalnya gue kan kelahiran ya 80-90 lah ya kita ya gitu ya, generasinya masih generasi millennials awal gitu ya. Kalau zaman kita dulu tuh ya mungkin generasinya itu kan baru kenal internet ya kan, baru tahu apa sih internet, www.apa gitu kita baru tahu. Tapi kan akhirnya kalau yang kita alami sekarang kan semuanya dunia terhubung dengan internet ya. Betul. Nah mungkin blockchain kedepannya gitu ya Mi ya. Akan lebih bermanfaat ke dalam teknologi di internet ini. Iya kurang lebih ibaratnya gitu kayak internet di zaman 20 tahun lalu kan. 10 atau 20 tahun lalu lah orang-orang belajar lah saat ini. Benar, iya, gue setuju banget gitu ya. Jadi teknologi yang bisa kita pelajari juga nih. Nah, pertanyaan lainnya nih Mi ya. Tadi kita udah bahas kripto di awal, Bitcoin dan sebagainya, blockchain. Sebenarnya nih buat untuk belajar awal-awal gitu ya, teman-teman sendiri gitu, mendingan mana belajar blockchain dulu apa kripto dulu? Sebenarnya kalau dibilang seperti itu
Itu dua hal yang berbeda. Karena kalau kripto itu lebih ke mata uang, transaction dan juga jual beli dan trading yang tadi kita udah sebutin di diskusi sebelumnya. Jadi blockchain itu sebenarnya lebih ke teknologinya atau lebih ke pemrogramannya, di mana kalau mau belajar blockchain teman-teman harus belajar coding atau programming, karena dasar untuk melakukan itu ya programming. Karena perbedaan istilahnya gini lah, ada bahasa yang saat ini ada dan penggunaannya di blockchain itu bahasanya berbeda. Gitu. Jadi kalau di istilahnya kalau di blockchain itu ada namanya transaction by history, ada transaction by transaction by history dan juga transaction by data. Nah itu kan nggak ada di sebelum-sebelumnya. Ilmu baru lah ya. Ilmu baru gitu. Dan beberapa softwarenya juga baru. Teman-teman harus yang lebih utamain tuh kalau mau main di blockchain atau mengerti blockchain harus ngerti coding pertama, atau enggak rajin membaca lah apa itu blockchain, penggunaannya masa depan seperti apa. Terus juga implementasi ke depannya itu apakah cuma kripto, banyak hal yang bisa dikembangkan di dunia blockchain. Nah kalau lebih ke cryptocurrency itu teman-teman lebih sebagai pelaku aja sih. Pelaku apa? Dalam arti pelaku trading dan jual beli. Berarti ngomongin finansial, investasi investasi quote on quote untuk mencari cuan lah. Gitu. Tapi juga hati-hati juga di dunia kripto itu. Mungkin bahasa fluktuatifnya sangat tinggi atau disebut volatil. Istilahnya volatil ya, naik turun gitu ya. Naik turunnya sangat cepat. Mata uang kalau di saham kan atau di reksadana naik turunnya bisa turunnya seminggu lagi, naiknya selama seminggu. Kalau ini dalam hitungan menit atau dalam hitungan detik bisa turun. Sevolatil itu dan sedinamik itu gitu. Makanya dunia kripto itu 24 jam nonstop Senin sampai Minggu. Jadi makanya itu harus banyak belajar sih kita. Gua pun masih belajar. Jadi benar-benar dinamis banget, fleksibel banget ya kayak gitu ya. Berarti intinya kalau misalnya kita mau mana kita yang harus kita kenal lebih dulu tergantung kebutuhan ya. Gitu ya. Kalau misalnya lu mau investasi aja mungkin ya lu bisa belajar kriptonya aja. Jual beli lah, exchange yang sudah terkenal ya, mungkin bisa sebut nama ya, Indodax, Toko Kripto misalkan, Pintu yang emang ya teman-teman udah lihat lah billboardnya di mana-mana, iklannya di mana-mana, gitu. KOL mana aja yang dipakai kan, pasti udah tahu lah. Gitu. Intinya buat nyari cuan istilahnya. Naruh lebihan duit jajan lah gitu istilahnya. Tapi kalau blockchain itu emang kalau lu mau fokusnya nanti berkembang ke dunia digital atau teknologi ke depannya gitu ya. Betul. Implementasi tentang blockchain implementasinya. Karena kalau di ibarat kata itu blockchain itu bisa disebut adalah suatu negara. Yang dimana kita istilahnya mungkin nanti ada pembahasan berikutnya nggak? Waktu gue sebut sekarang. Apa sekarang aja. Jadi kalau dibilangnya istilahnya blockchain itu kalau diibaratkan katanya itu analoginya adalah suatu negara yang dimana dia punya bank, dia punya hiburan, travel yang dimana harus menggunakan suatu currency di negara-negara tersebut. Ya makanya kalau dibilang kalau analogi pertama adalah ya sekarang kita tahu lah ada Ethereum, ETH. Ya ETH itu kalau bisa dibilang itu suatu negara blockchain. Gimana kalau kita mau ke negara tersebut? Kita harus punya currency-nya dong. Baik ya. Dan di negara ETH itu dia punya ekosistem. Dia ada namanya loan, ada namanya transaksi games, terus transaksi travel, ada yang menggunakan secara currency-nya Ethereum. Nah itu kita harus main ke negara itu ya kita harus bawa Ethereum. Ngerti gitu. Untuk pembelian di produk-produk kayak Ethereum, ya istilahnya money changer-nya itu si Ethereum. Kita harus main ke money changer. Ya kalau kita mau ke negara Binance atau BNB, ya kita harus punya BNB ya. Itu makanya analogi paling sederhananya seperti itu. Jadi blockchain kayak negara, tapi di dalam negara itu kita harus butuh uang. Nah uangnya itu kripto, kayak gitu ya. Itu ekosistemnya untuk. Nah itu ya teman-teman ya. Maksudnya disimplify-nya gitu. Nah jarang kan ya dapet nih ya ilmu-ilmu kayak gini, sharing-sharing gini, makanya seru. Nah jadi gini nih. Gue juga sempat ngobrol-ngobrol gitu ya, baca-baca juga ya maksudnya ya, karena gue juga cukup tertarik dengan
dunia blockchain ini, Yes. dengan dunia kripto ini. Nah, ada juga nih ya yang gue mau tanyakan juga gitu. Selama ini kan kita tahu di era komunikasi dan informasi ini gitu ya, mungkin selama dari tahun 90-an akhir sampai 2000-an ini kan itu kita kenal dengan namanya dunia internet. Ya. Nah, kemudian gue juga baca internet ini udah 35 tahun lah kurang lebih di dunia ini ya. Nah, katanya blockchain ini adalah teknologi masa depan yang menggantikan internet. Bener apa enggak sih sebenarnya istilah perumpamaan kayak gitu, teknologi yang menggantikan internet? Sebenarnya bukan menggantikan, justru lebih mengembangkan dari internet itu sendiri. Karena internet itu kan network ya, bukan suatu platform, tapi network yang dimana bisa menghubungkan satu dengan yang lain dengan sangat cepat. Maka ada namanya, istilahnya untuk orang bisa kita menghubungkan orang itu namanya www.com. World Wide itu. Nah, itu sebenarnya pengembangan dari blockchain itu adalah si worldwide itu, webnya. Nah, di mana saat ini kan terjadi ada namanya centralized. Jadi kalau bisa dibilang yang saat ini terjadi itu teman-teman lihat kayak atau mengakses Facebook, Google, TikTok, terus LinkedIn misalkan atau YouTube, itu namanya centralized. Kalau bahasa kerennya ya web 2.0, di mana suatu produk itu menguntungkan dirinya sendiri, gitu. Jadi ya Google memanfaatkan kita untuk mendapatkan profit lebih banyak, dan dia istilahnya menguntungkan dirinya sendiri. Kitanya cuma dapat paling langganannya langganan dan segala macam. Kalau kita penggunanya kita nggak bisa dapat cash, tuan-tuan ya reward lah dari Google. Kalau kita nonton nih, misalnya kita nonton YouTube nih berapa lama, yang dapat kreatornya, benar. Usernya nggak pernah dapat. Tapi yang dapat lebih besar Google-nya. Benar. Gitu. Makanya ke depannya ada namanya web 3.0, web 3.0 yang disebut adalah yaitu menggunakan sistem blockchain, yang dimana yang tadinya centralized menjadi decentralized, dimana saling berhubungan dan saling menguntungkan. Dimana mungkin nantinya kalau itu tercipta dan terjadi, teman-teman kalau nonton YouTube bisa jadi rewardnya bisa dapat dalam bentuk cryptocurrency. Jadi mata uangnya. Jadi istilahnya kalau sekarang kan teman-teman nonton nggak dapat apa-apa nih, cuma dapat hiburan doang dan segala macam. Nanti kalau ada implementasi quote on quote-nya produk yang seperti YouTube menggunakan blockchain, teman-teman kalau nonton lama atau meng-share sesuatu bisa mendapatkan reward dalam bentuk cryptocurrency dari suatu produk tersebut. Gitu. Jadi makanya disebutnya decentralized, saling menguntungkan seluruh pihak. Kalau di web 3.0 centralized satu pihak doang, terpusat gitu. Ke siapa pemilik produk itu gitu ya. Semakin kaya semakin produknya produk itu. Makin kaya dia yang punya produk, tapi sekitar nggak kita jadi berdampak. Jadi produk jadinya. Kita jadi konsumen aja. Jadi konsumen gitu ya. Jadi intinya adalah berarti blockchain ini bukan menggantikan tapi perkembangan lagi, perkembangan dari internet. Nah, ini menarik ya Mi ya. Kalau misalnya tadi lu bilang decentralized, teknologi blockchain ini decentralized, dan artinya kan dia kan memberikan manfaat ke orang-orang lain juga, nggak cuma yang punya produk. Misalnya gue nggak tahu nih, contoh aja mungkin ya kayak Bitcoin gitu, yang punya produk dapat manfaat, terus orang-orang lain juga dapat manfaat kayak gitu kan. Nah, biasanya manfaat apa sih Mi yang bisa didapetin dari blockchain ini? Kalau ini gue bandingin aja misalnya dengan internet gitu ya. Ya kalau dengan adanya internet kan banyak manfaatnya buat kita, seperti informasi ya. Harus informasi yang tersebar luas ya kan, atau kita bisa bertransaksi pakai online transfer. Itu kan semua ke teknologi internet kan. Berkat teknologi internet. Nah, sedangkan kalau blockchain ini manfaatnya itu apa Mi? Gitu. Biasanya hampir sama kayak yang tadi lu sebutin sih, Cin, lebih ke sebenarnya manfaat dari blockchain itu sebenarnya tadi sudah disebutkan sebelumnya, semua akan mendapatkan manfaat. Karena dari suatu produk yang diciptakan oleh kreatornya. Jadi kreatornya itu akan memberikan apa yang dia dapat ke beberapa orang dengan sekian persen. Jadi itu satu manfaatnya, kita bisa mendapatkan suatu reward disebutnya atau
kalau bahasa kerennya reflection lah gitu loh. Istilahnya ya, reflection. Jadi kita nonton berapa lama kita akan dapat dalam bentuk cryptocurrency, kemudian kita bisa jadiin mata uang dalam bentuk mata uang di setiap negara. Itu satu. Kedua, blockchain itu manfaatnya ya kita bisa menggunakan untuk berbagai macam hal. Ada yang kita untuk bertujuan untuk membuat suatu produk, untuk charity. Berarti sosial juga bisa ya, manfaat semua sosial. bisa karena ya itu lagi mirip-mirip kayak www.com. Jadi ya lu kalau lu mau bikin website ya mohon maaf nih judi ya bisa di situ. Sama blockchain juga bisa bikin judi di situ. Tapi apakah semua judi yang akan kita lihat nggak mungkin kan? Jadi ada sisi, makanya ada namanya dark web. Ya itu memang semua hal berbau negatif. Tapi kan nggak mungkin semua negatif. Termasuk tergantung kita melihatnya seperti apa. Ya blockchain itu sama. Ada yang berhubungan dengan charity, ada yang berhubungan tentang penyelamatan alam. Bahkan sampai ada yang ke hal-hal sosial lingkungan ya. Karena kalau istilahnya yang lagi trending mungkin teman-teman tahu namanya Cardano ya. Cardano. Ada. ADA ya. Koin namanya itu. Dia pada saat transaksi besar dan kemarin lagi naik ya. Dia membeli hutan untuk konservasi tanaman dan di mana itu bertujuan untuk penghijauan udara, lingkungan dan segala macam. Itu konsep yang dia berikan. Jadi dia dapat transaksi ini dari semua orang, dia akan memberikan lagi ke orang lain. Berarti ada hubungan dalam bentuk beberapa hal yang memang menurut dia bermanfaat. Berarti unik ya. Berarti blockchain ini sangat bisa digunakan untuk mungkin sederhananya mengumpulkan fundraising untuk kegiatan sosial lain dengan menggunakan koin-koinnya itu kayak gitu ya. Berarti memang manfaat sosialnya harusnya ada ya kayak gitu ya. Memang tergantung tujuan dari produk masing-masing yang dikeluarkan gitu. Nah, jadi menurut gue sih ini juga menarik ya, karena ya kita tahu lah sekarang ini kan ketika orang membuat sesuatu pasti harus ada value-nya gitu ya. Ya berarti blockchain itu memang dituntut memiliki value ketika lo buat, bener ya? Karena memang itu dia konsepnya decentralized, tidak menguntungkan satu belah pihak, tapi menguntungkan semua pihak, baik itu dari pembeli retail ini tokennya atau koinnya di sekeliling mereka, eksternal mereka, bahkan mereka sendiri pun bermanfaat buat orang lain. Bisa jadi mereka bisa expand tim. Ya itu lagi kan kembali lagi memberi rezeki buat orang lain. Benar. Iya sih. Lu juga saat ini lagi ngembangin ya katanya. Memang ada beberapa yang gue lagi kembangin bersama teman-teman. Jadi konsep gue lebih ke kolaborasi. Kolaborasi. Jadi gue sebagai konseptor, nanti siapa yang menjadi eksekutor, tapi semua konsepnya dari gue. Kabarin lah nanti ya. Gua siapa tahu kita bisa belajar gitu ya dari blockchain atau kripto lo gitu. Nah, tadi kalau kita ngomongin blockchain juga ada manfaat sosial gitu kan. Tapi kan kita agak sedikit mengerucut nih ya kan. Kita ngomongin kriptonya deh ya. Nah, tapi kan lo tahu tadi ada manfaat sosial, tapi nggak bisa dipungkiri juga ya Mi ya. Waktu awal Bitcoin muncul, ya kan, itu kan biasanya digunain ya, yang gue tahu ya gitu ya, itu biasanya untuk perjudian, beli narkoba katanya, jual beli senjata, ya pokoknya yang negatif, yang negatif justru kan kayak gitu ya. Kenapa bisa kayak gitu nih? Padahal kan tadi kan efeknya sebenarnya harusnya bagus secara sosial. Ya itu kembali lagi ke orang yang menggunakan. Mungkin orang-orang yang seperti kayak jual beli narkoba, jual beli senjata, ataupun yang lainnya negatif, melihat Bitcoin ini tidak bisa ke-track siapa yang menjual, karena di dalam transaction yang tadi walaupun mereka transparan, tapi tidak ada identitas baik dari nama, umur, KTP alamat, gitu nggak kelihatan tidak ada. Yang ada hanya address atau unique ID tadi. Makanya mereka memanfaatkan itu. Ya semua bisa jadi peluang lah untuk semua orang yang melakukan negatif. Ya dong. Ya istilahnya. Ya kita tahu lah, nggak usah istilahnya udah rahasia umum lah. Bahkan dengan uang pun mereka bisa buka rekening di luar negeri supaya tidak terdeteksi. Nah ini gunanya blockchain ini mungkin adalah untuk bisa men-tracker keuangan yang terjadi di seluruh dunia. Kalau suatu negara itu menerapkan blockchain, karena
Kalau menerapkan blockchain berarti semua address yang dimiliki oleh exchange ataupun warga negara yang mengeluarkan itu negara tahu. Dan dia mau melakukan transaksi di luar negeri pun sekalipun negara tahu ini siapa. Dan ini punya saldo berapa. Iya. Berarti sebenarnya bisa juga teknologi blockchain ini secara nggak langsung mencegah perilaku korupsi ya. Iya, kayak kurang gitu lebih. Ya. Kalau tapi bisa kita pikirin ke depannya. Kalau negara suatu ya bisa dibilang suatu sistem menerapkan ini. Kalau belum menerapkan suatu sistem ini, ya bisa dibilang ini adalah ajang cuci money laundry ya. Makanya tadi bisa transaksi ilegal. Ya, itu kan tergantung orang ya. Berarti ibaratnya ya tadi ya pedang bermata dua. Ya, bisa lu positif, satu sisi lagi bisa ya tergantung mata melihat kita, cara pandang kita mau kayak gimana. Kalau kalau istilahnya kalau gue lebih ke sisi hitam bisa jadi gue akan lebih ke transaksi buat judi. Iya benar. Gue kan cerita judi di sini. Gimana enaknya berjudi di kripto? Nggak mungkin kan? Iya benar. Tapi karena banyak yang manfaat yang bisa kita terapkan di dunia blockchain sini, makanya gue bisa bilang ini adalah mungkin bisa dibilang ini adalah the future teknologi yang bisa kita adapt saat ini supaya kita tidak ketinggalan untuk menambah skill kita. Iya benar, gue setuju ya. Ya ini ibaratnya teknologi yang memang gue bilang juga harus tahu semuanya gitu. Karena apa? Karena ya kita nggak tahu, mungkin ya prediksinya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun lagi gitu ya. Tapi suatu saat pasti akan berguna ya. Nih ya. Ya bisa dibilang gitu. Karena ya yang saat ini apa istilahnya? Yang saat ini terjadi kita antara ngobrol di sini bisa jadi itu adalah investasi gua yang mungkin sudah gua terapkan nih Cin, dan gua menginvestasikan lagi ke lu dan juga teman-teman. Iya benar. Jadi teman-teman bisa berinvestasi, ini kan investasi kan. Benar. Iya. Nggak ada salahnya belajar seperti ini. Iya benar kayak gitu. Tergantung kita mau melihatnya seperti apa. Benar. Jadi yang nggak bisa dibilang juga bahwa kripto itu ilegal, kripto itu ya mungkin ada yang bilang haram non haram, ada kontradiksi lah ya di situ. Ya. Tapi balik lagi ke cara pandang lah ya. Cara pandang. Iya. Oke, gue setuju. Nah. Sekarang gini, mungkin kita lebih mengerucut lagi terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan investasi ya gitu ya. Ya kalau yang tadi kita udah bahas sedikit gitu ya, investasi di bank itu kan bisa dibilang sangat aman ya, tapi mungkin cuannya ya sedikit dapat gitu ya, bisa dibilang ya paling aman lah saat ini bank. Karena bank ngambil cuannya lebih besar buat mereka. Iya, cuan kecilnya buat yang investasi di dia. Iya kayak gitu. Terus setelah bank ada lagi reksadana ya moderat lah ya itu katanya, jadi masih aman juga. Terus profitnya juga middle lah ya moderat. Ada lagi trading atau apa sih istilahnya forex ya kan. Forex itu udah high risk lah. Iya high risk ya, karena kripto ini sendiri apa termasuknya? High risk atau low risk, aman nggak aman? Itu aja deh. Istilahnya kalau dibilang high risk, dibilang high risk juga enggak, dibilang high risk juga iya. Jadi di dunia kripto itu ada namanya istilahnya kalau kripto itu atau yang saat ini terjadi itu layaknya bank, suatu bank kayak Indodax itu bisa dibilang bank. Toko kripto itu biasa dibilang bank. Binance itu bisa dibilang bank. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena mereka mempunyai produk-produk yang mirip dengan bank. Misalkan nih di bank tadi disebut ada deposito, ada apa namanya KPR. Jadi kalau di bank itu ada deposito kan istilahnya kita harus nyetor berapa, bunganya berapa, kecil lah bunganya. Dan kalau di kripto apalagi di Binance bisa dibilang namanya bukan deposito, bisa dibilang namanya namanya memang staking istilahnya. Jadi kita menyimpan uang atau menyimpan uang satu currency di situ, kita tahan berapa lama, 30 hari, 60 hari, 90 hari, kita akan dapat bunga jauh lebih besar dari deposito. Dan ada namanya, mungkin teman-teman udah tahu ya, namanya token Axie Infinity. Axie Infinity itu yang game yang lagi viral lah. Game viral kalau kita main game dapat duit. Play to earn. Nah itu mungkin nanti ada pembahasan kedua kali ya. Karena itu sangat kompleks lah pembahasannya. Nah di Binance itu kalau kita staking atau deposito untuk Axie Infinity, mau tahu gak lo bunganya berapa? 130%.
130% dalam setahun. Jadi kalau istilahnya kalau kita naruh uang sekian persen, kita bisa dapat dana passive income itu ya kurang lebih ya besar. Iya benar. Jadi makanya bisa dibilang ya udah layaknya bank gitu. Iya benar. Terus kalau dibilang high risk ya high risk, tergantung kita melihatnya mau seperti apa. Kalau ada namanya kalau dilihatnya itu koin-koin yang memang harganya pada saat mungkin teman-teman melihat dengarnya ada namanya metaverse ya. Saat lagi kan lagi trending metaverse Facebook ya. Ya, metaverse. Iya. Sebenarnya Facebook itu telat karena yang udah duluan itu adalah ada namanya kalau boleh dibilang di sini ada Sandbox. Sandbox itu terkenal waktu Adidas beli LAN-nya di situ. Yang harganya tadi 9.000. Sekarang 150.000. Dalam jangka waktu kurang lebih 6 bulan. Iya. Benar. Nah itu kan sebenarnya tergantung dari kitanya mau apa, long investment atau memang short investment, yaitu kita melakukan trader. Nah itu kalau memang kita makanya lagi-lagi pakai menggunakan uang dingin. Benar. Tergantung kita mau nyari uang receh atau kita mau tahan selama setahun tiba-tiba jadi besar, jadi raksasa. Itu lagi kembali ke situ. Iya. Benar. Iya, kalau yang kita bahas kan memang kalau kripto ini banyak orang lihat sudut pandangnya hanya dari demi mencari cuan sebenarnya gitu ya. Betul. Tapi gini sih Mi, maksud gue juga mau nanya ya. Kripto ini sendiri ya ke depannya gue nggak tahu ya, maksudnya istilahnya prediksinya bakal bisa menggantikan mata uang suatu negara nggak akan bisa karena istilahnya suatu negara pasti punya undang-undang, punya peraturan, dan kalau memang terjadi itu sudah keputusan dari negara tersebut. Pastilah ya. Ya, let's say gini kayak namanya kita boleh sebut namanya El Salvador, dia kan menutupi APBN-nya dengan Bitcoin. Oh gitu. Jadi dan kenapa dan dia menggunakan Bitcoin menjadi currency kedua untuk mereka. Jadi setiap toko-toko bisa melakukan transaksi menggunakan Bitcoin. Dan sebenarnya bisa dibilang itu mungkin kontroversi. Tapi ada sisi baiknya kalau dilihat ya. Jadi si negara ini jadi jauh kemana-mana ya. Jadi kalau istilahnya ginilah, ini buat pengetahuan juga ya. Kenapa gue bisa bilang sisi positifnya ada? Karena negara El Salvador itu mereka membuat suatu atau mendapatkan APBN mereka dari penghasilan mining Bitcoin. Dan mining Bitcoinnya itu tidak menggunakan batu bara atau juga lain-lain. Mereka punya gas bumi. Mereka punya gas bumi, dan gas bumi itu menghasilkan listrik. Listriknya itu untuk mining. Mining tuh di server sih di servernya aja mining. Jadi teman-teman tuh kalau misalnya Bitcoin atau kripto itu dia ada istilahnya mining kayak nambang ya. Sebenarnya kalau kalau istilahnya quote on quote bukan nambang ya. Jadi istilahnya makanya namanya peer to peer atau P2P atau device to device. Sebenarnya kita memberikan jalur kepada Bitcoin untuk melakukan transaksi. Makanya kita dikasih fee. Kita dan Bitcoin ada namanya requirement lah atau persyaratan untuk mereka bisa melalui device tersebut. Ya satu misalkan harus A, B, C baru gue bisa lewat di situ. Nanti gue kasih fee buat lo. Nah itu quote on quote ya disebutnya mining. Padahal sebenarnya itu kita memberikan jalur atau juga percepatan untuk si Bitcoin melakukan device to device. Ngerti. Istilah baru nih hari ini. Dan menarik makanya itu El Salvador. Yang kedua yang lebih menarik lagi ada Vietnam. Vietnam itu pada saat pandemi di awal semua melakukan perusahaannya ada namanya PHK massal dan segala macam. Nah, dan kita tahu Vietnam itu adalah pusatnya game developer. Teknologinya lagi berkembang ya. Game developer. Mau tahu gak apa yang dilakukan pemerintahnya? Pemerintahnya mendukung implementasi kripto di dunia GameFi atau disebutnya game finance. Jadi pemerintahnya mendukung developer-developer itu membikin suatu GameFi dalam bentuk cryptocurrency, di mana tujuannya adalah untuk pengangguran itu bisa mendapatkan uang dengan cara main game. Menarik. Makanya disebutnya itu aksi Infinity itu tujuannya memang itu untuk menyelamatkan pengangguran di Vietnam. Makanya pada sini banyak banget games yang keluar di
di Vietnam. Karena itu karena didukung tadi dari kriptonya. Didukungnya juga sama pemerintah. Nah, Dan itu menarik. Iya benar. Berarti bisa dibilang sebenarnya ya kalau selama ini kan kita berpikiran kripto ini cuma nyari profit ya. Tapi sebenarnya efeknya tadi ya banyak banget ya. Sama kayak blockchain yang bisa sangat sosial besar ya. gitu ya. Sangat. Jadi turunan sebenarnya kripto itu kita mau bikin kayak gimana lah. Iya benar kayak gitu. Ya. Nah mungkin nih kita juga udah mau beres nih ya karena kita udah setengah jam lebih nih. Gue mau nanya dong sama lu ya. Kira-kira ini kan berarti anak muda kan pasti kalau kita ngomongin dari tadi masalah bunganya tinggi banget ya kan, returnnya oke banget pasti pada tertarik ya kan. Tapi pasti. Kan, ya jangan sampai salah langkah. Kan anak muda Iya. yang emang udah punya duit dan segala macam ya mereka tertarik. Benar. Misalnya returnnya bisa berkali-kali. Iya bahkan ada kalau gue lihat kayak tiktokers tuh kaya karena ini ya kan. Kurang lebih. Gitu. Tapi kan balik lagi ya kita di sini kan juga selain tadi yang ngebahas fenomena itu kita juga harus memberikan pemahaman lah ya kan. Gitu ya. Salah satunya tadi untuk melakukan investasi ini selalu gunakan uang dingin. Iya selalu uang atau dingin. Uang yang memang tidak digunakan sama teman-teman. Iya gitu. Benar kayak gitu. Nah satu lagi Mi, menurut lu sendiri ya gimana sih caranya anak muda gitu ya zaman sekarang ini untuk menyikapi hal ini kayak gitu dengan adanya perkembangan teknologi blockchain semuanya berbondong-bondong ke kripto. Nah langkah-langkah yang tepat menurut lu seperti apa sih biar nggak terjebak juga gitu loh mereka sama hal-hal negatifnya? Oke, yang pertama adalah mungkin pertama jangan sangat gampang terpengaruh oleh tiktokers yang emang dia pamer saldo, ya, sultan dan segala macam, dia invest 600.000 balik 20 juta misalkan. Ya emang itu bisa terjadi semua. Cuman kan rezeki masing-masing. Iya benar. Mau dipaksain kayak gimana juga kita nggak akan bisa ngikutin rezeki itu karena bisa jadi dia dapat rezekinya emang segitu. Iya. Kalau lu memang penasaran ya bisa jadi lu akan nol. Iya. Ya jangan terjerumus itu, jangan nafsu lah istilahnya. Nafsu ya. Ya kecuali uang dinginnya banyak ya gitu ya. Balik lagi ya. Iya balik lagi. Terus jangan nafsu, selalu pelajarin apa yang kalian mau invest. Yaitu tadi di dunia kripto. Apa aja yang bisa dilakukan, analisa, sebenarnya gini. Baca apa yang terjadi di dunia saat ini. Kalau nggak baca kalian nggak akan tahu. Cuman denger doang, beli di exchange Indodax ini bisa cuan segini. Kalau ya ini kenapa gue bisa bilang gini? Karena gue dulu korban. Oke. Istilahnya gitu, bukan korban lah. Istilahnya gue sangat-sangat nafsu lah buat investasi. Tapi dengan kayak gitu gue pelajarin dan kalian mau tahu gak? Gue belajar ini dari mana? Belajar dari sepupu gue yang gak lulus sekolah. Lo tau gak? Dia gak sekolah SMA, cuman sekolah apa istilahnya? Kayak sekolah B lah istilahnya buat sertifikasi doang, jasa itu. Dia pelajarin dari 2017. Intinya baca dan belajar ya. Iya, praktek semua. Dan kalau bisa jangan hanya baca, praktek dan selalu searching keyword di YouTube tuh yang tepat. Jangan cara cuan tinggi. Iya benar. Selalu searchnya di YouTube banyak kok youtuber baik di luar negeri atau lokal yang dia mau ngajarin gimana cara memilih koin. Atau cara bertransaksi di exchange A, di exchange B, atau cara memilih kayak tadi tuh beberapa produk yang tepat untuk pemula. Searchingnya yang baik, yang benar-benar. Belajar kripto pemula gitu ya, belajar blockchain pemula, jangan yang cara cepet kaya kayak gitu ya. Gak ada lah di mana-mana. Indomie mie instan aja direbus dulu lah jadi ada masaknya, ada prosesnya ya. Jangan sampai instan. Ada yang instan. Ada lagi Mi? Tadi ada dua tuh ya. Tadi kan pertama kita berbicara mengenai tadi gue inget baca, yang kedua baca. Sebenarnya selalu baca dan praktek. Iya praktek benar. Karena semua akan kalah sama cuman materi gitu. Iya benar. Gue ada di sini ya karena baca dan praktek. Atau juga ya balik lagi kan sebelum belajar ini kan juga nekuni di dunia digital bareng lah benar. Dan itu enggak materi doang yang kita baca, kita baca dan lakuin. Benar. Kalau kita nggak ngelakuin dan kita tidak berada di dalam area tersebut ya kita cuman kayak katanya nih begini, katanya begini, kalian begini dong, kalian begini, lu temen gue investasi di sini tuh katanya begini, ya itu
lagi-lagi ya memang harus dilakukan. Benar. Kalau memang kalian pengen tahu apa itu blockchain, apa itu cryptocurrency, sebesar apa, seluas apa, dan surprisingnya, kejutannya adalah setiap detik atau setiap hari itu selalu ada produk baru. Oke. Kita bayangin lah istilahnya 2-3 tahun ke depan. Seberapa banyak atau seberapa besar implementasi kripto di dunia ini. Iya, bayangin. Benar. Iya. Jadi cuman jangan hanya berpikir cuan ya, tapi balik lagi kita bisa ngomongin produk di sini, memberikan dampak sosial. Betul. Kan? Yang penting pelajarin dulu gitu ya, mumpung ya ini lagi baru ya 1-2 tahun ini ya. Nggak ada yang ahli di sini, dia cuman lebih dulu aja. Ya, pengalamannya lah, sharing. Kayak gue di sini kan, bener. Ini 6 bulan lah gue baru belajar gini. Iya. 6 bulan tapi bener-bener tekun lah. Dalam arti bukan tekun ya. Ya gue investasi juga, gue rugi, ada ruginya juga, cuman ya itu uang dingin nyantai aja. Gitu. Kalau mau dibilang, kita cuan sampai 10 kali lipat, ya gue juga pernah. Tapi kan ya di sini kalau mungkin pesannya adalah jangan batasi greedy atau serakah kalian di sini. Benar. Gitu. Jangan terlalu serakah. Kalau emang mau serakah, kalian udah tahu batasnya mau sampai gimana. Ruginya udah ketahuan dan harus ikhlas. Kalau memang tiba-tiba serakahnya nggak jadi rugi, gitu lah. Iya benar. Harus tenang. Ya sebenarnya ini efeknya bakalan istilahnya dengan trading ini efeknya nanti bisa jadi ke kerjaan juga bisa tenang ngadepin masalah. Iya sih. Yang tadi investasi 500.000 jadi 0 kan tenang ya kan. Iya kan? Benar. Kontrol emosi. Iya, kontrol udah nafsu, panik ya. Iya, jadi kalau gua summarize ya, berarti ya mungkin langkah-langkahnya buat teman-teman sendiri ya untuk mengetahui dunia blockchain, kripto ini, terutama mungkin yang paling simple kripto lah ya. Jadi bisa ke Indodax, tadi bisa ke Binance, bisa ke Pintu, ada toko kripto ya. Tapi intinya pertama jangan serakah atau jangan nafsuan. Kedua adalah belajar terus, baca ya kan, tadi yang lu bilang juga ya kayak gitu ya. Sama yang ketiga tadi praktek ya gitu. Jadi jangan cuma sekedar baca tapi nggak praktek kayak gitu juga, itu akan nggak dapat apa-apa ya. Banyak nonton YouTube dengan keyword yang benar gitu. Itu juga keempat, cari informasi yang benar gitu ya. Tidak menyesatkan istilahnya ya. Karena banyak banget benar menyesatkan dia. Jangan cuan-cuan. Ujung-ujungnya dia jualan produk atau grup. Iya, jualan grup ya, kayak gitu. Oke. Cuman pesan satu lagi. Boleh. Sorry nih sebelum kita tutup. Mungkin banyak teman-teman yang dengar kayak robot trading. Iya, kalau yang udah ngerti kripto pasti pernah tahu lah ya, atau pernah dengar gitu. Kita pakai robot itu terus nyantai kita dapat profit. Mungkin itu bisa jadi tapi robot terbaik adalah diri kita sendiri. Iya, benar. Gitu. Jadi kalau memang mau melakukan sesuatu yang saat ini terjadi dan uangnya itu masih terbatas, robot terbaik adalah diri kita sendiri. Kalau teman-teman udah merasakan profit yang berkali-kali lipat menggunakan robot, silakan. Oke, gitu. Ya, yang terpenting memang tadi ya, balik lagi kalau dari sendiri kita praktekkan. Iya, kurang lebih kayak gitulah istilahnya. Oke. Jadi, ya banyak banget sebenarnya obrolan yang kita bisa gali ya. Bahkan sekarang udah 40 menit nih ya kan, padahal tadi kita mau setnya 30 menit aja, santai-santai ya. Ternyata makin seru. Oke, sekali lagi thank you banget ya Mi ya buat pengalamannya. Jadi teman-teman ya, mungkin tadi ya kita udah summarize semuanya gitu, mulai dari belajar ya kan, jangan serakah, praktek ya, itu yang disebutin oleh Kak Fahmi tadi gitu. Nah, sekarang mungkin sebagai penutupnya ya, kita tahu bahwa kemajuan teknologi ini tentu memberikan banyak inovasi buat kita semua gitu ya, buat anak muda terutama ya, dengan semangatnya dalam mempelajari hal baru dan sebagainya. Tetapi jangan lupa ya, kemajuan teknologi ini sendiri itu juga harus disertai dengan beberapa hal yang kita harus pikirkan, seperti dampak sosial dan juga empati gitu. Nggak bisa kita ibaratnya dengan teknologi ini menjadi seorang individualis ya kayak gitu ya. Nah, mungkin dengan blockchain ini juga kita bisa ngajarin, atau blockchain ini bisa mengajarkan kita juga bisa memberikan dampak sosial itu positifnya Mi ya. Jadi ya dengan adanya teknologi, kita semakin memiliki jiwa sosial tinggi, semakin juga memiliki empati dan nggak individualis. Harapannya gitu juga sih ya teman-teman anak muda ini ke depannya. Oke, thank you sekali lagi Mi buat waktunya. Oke. Dan teman-teman Super Stage semuanya, thank you banget udah nonton Super Talk edisi kripto dan Bitcoin ya. Dan blockchain tadi bersama gue sama Rian, dan mungkin bisa dibilang part pertama. Part pertama. Mungkin nanti bisa kita buat lagi ke depannya gitu. Oke, thank you banget ya Mi sekali lagi. Ya, sampai jumpa semua.